Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari. Saya dari kelas A, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konseling multikultural yang berjudul Respectful. Nah, konseling multikultural itu sendiri adalah proses interaksi atau konseling antara dua orang yang memiliki latar budaya yang berbeda. Nah, di dalam konseling multikultural ini sendiri ada beberapa isu. Yang pertama, adanya sudut pandang emik, yaitu dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya. Dan yang kedua, sensibilitas terhadap budaya umum dan khusus. Yang ketiga, memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruhnya terhadap tingkah laku. Dan yang keempat ini menyediakan layanan-layanan konseling lintas budaya yang efektif. Dan yang terakhir, perkembangan dan menggunakan teori-teori konseling. Nah, selain itu ada beberapa secara umum arah tujuan konseling multikultural. Yang pertama ini membantu konseling agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan memperdayakan dirinya secara optimal. Dan yang kedua ini membantu konseling multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mengadakan penyesuaian diri serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan budayanya. Dan yang ketiga, membantu konseli agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Dan yang terakhir ini memperkenalkan dan mempelajari kepada konseli itu akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan revisi dalam membuat perencanaan pilihan keputusan hidup kedepannya secara baik. Di sini ada 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural, sehingga faktor-faktor spesifik yang menjadi penyebab kerangka kerja respectful itu sendiri mengalahkan perhatian, yaitu yang pertama itu ada identitas agama atau spiritual, yang dimana identitas agama atau spiritual ini dapat memainkan peran penting dalam cara mereka membangun pengalaman makna hidup, menafsirkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan, dan mengatasi situasi yang penuh tekanan. Identitas dan kepercayaan agama atau spiritual mereka dapat berdampak positif atau negatif pada pekerjaan yang mereka lakukan dalam perspektif yang berada di dalam bidang ini. Dan yang kedua itu adalah latar belakang kelas ekonomi. Nah, di sini konselor mengembangkan pandangan dan prasangka negatif atau tidak akurat tentang orang-orang yang berasal dari latar belakang kelas ekonomi yang berbeda dari mereka sendiri. Alasan ini penting bagi para profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi asumsi, bias, dan stereotip mereka sendiri yang berbasis kelas ketika bekerja dengan individu kelompok kelas ekonomi. Dan yang ketiga itu ada identitas seksual. Istilah identitas seksual ini sendiri berhubungan dengan identitas gender seseorang, peran gender, dan orientasi seksual. Istilah identitas gender ini merujuk secara khusus pada perasaan subjektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender seseorang jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang dimainkan pria dan wanita untuk dimainkan dalam konteks budaya atau etnis tertentu. Dan yang keempat ini kedewasaan psikologis, yaitu secara psikologis daripada klien yang seumuran mengidentifikasi dengan kelompok etnis atau ras yang sama dan berbagi identitas seksual dan
atau agama spiritual yang sama dengan orang lain dan siapa seseorang itu bekerja. Dan yang kelima itu ada identitas etnis atau ras. Orang-orang dari kelompok etnis atau ras yang sama, penting bahwa konselor mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan untuk menilai secara akurat perbedaan-perbedaan penting ini dan merespon mereka dengan cara yang efektif dan penuh hormat dalam melakukan kerja mereka. Dan yang keenam ini tantangan kronologis atau pengembangan. Di sini perubahan perkembangan terkait usia mewakili apa yang disebut sebagai tantangan kronologis yang dihadapi individu pada titik yang berbeda. Perubahan spesifik yang dipredikat individu berkembang sejak bayi hingga dewasa meliputi pertumbuhan fisik, misalnya perubahan tubuh dan ukuran pengembangan keterampilan motorik, munculnya kompetensi kognitif yang berbeda, misalnya perkembangan persepsi bahasa, perkembangan memori dan jenis keterampilan berpikir lainnya. Dan yang ketujuh ini ada trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Nah, di sini individu yang mengalami stres untuk waktu yang lama rentan terhadap kesehatan mental di masa depan. Masalah-masalah seperti ini seringkali didasari oleh berbagai cara orang yang terpinggirkan sebagai bagian dari kelompok terdevaluasi dalam masyarakat lain. Dan yang kedelapan ini ada latar belakang dan sejarah keluarga, yaitu meningkatkan jumlah keluarga yang sangat berbeda dari pengertian tradisional keluarga, bahwa banyak konselor menggunakan sebagai histori untuk menentukan kehidupan keluarga dan fungsi keluarga yang sehat. Dan yang 9 ini karakteristik fisik yang unik. Nah, di sini kerangka konseli respectful menekankan pentingnya keberadaan peka terhadap cara-cara yang diidealkan oleh masyarakat tentang kecantikan fisik, berdampak negatif bahwa banyak orang untuk menginterpretasikan pandangan dan stereotip negatif tentang diri mereka. Dan yang terakhir, yang ke-10 ini ada lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Di sini ada lokasi tempat tinggal dan pengaturan bahasa secara seseorang mengacu pada wilayah geografis dan pengaturan tempat yang berbeda. Penilaian diri semacam ini sangat penting karena bias yang diperiksa klien dari lokasi yang berbeda menyebabkan hasil yang tidak produktif. Baik, itu tadi pemaparan dari materi yang saya berikan tentang konseling multikultural yang berjudul Respectful. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.